Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Projada. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tutorial belajar membuat website dengan WordPress. Pada tutorial ke-6 ini, kita akan membahas bagaimana mengelola menu navigasi dan widget pada WordPress. Tonton tutorial ini sampai selesai dan jangan di skip karena setiap videonya berhubungan satu sama lain. Dan jangan lupa dukung channel Projada dengan klik tombol subscribe. Dan bila ada pertanyaan silahkan isikan komentar pada kolom yang tersedia. Baik, langsung saja. Sebelumnya mari kita lihat dulu fungsi-fungsi dari masing-masing fitur pada slide berikut. Menu. Navigasi adalah komponen kunci dari setiap website. Apakah itu bagian menu front end maupun back end dari situs Anda. Karena menu digunakan oleh administrator, editor, penulis, dan pengunjung situs untuk menavigasi situs menjadi lebih mudah dan mempercepat pengguna dalam menemukan halaman penting pada website. WordPress telah dibangun dengan sistem menu yang memungkinkan Anda untuk membuat menu custom sesuai dengan keinginan Anda sendiri. Menu-menu ini dapat ditampilkan di area tombol navigasi, bagian header, dan sisi samping atau sidebar. Ketika Anda membandingkan WordPress dengan sistem manajemen konten lainnya, WordPress tentu merupakan yang terbaik. Yang berikutnya adalah widget. Widget adalah elemen WordPress yang memiliki fungsi tertentu, memasukkan konten dan struktur tambahan pada sidebar atau footer. Contohnya, widget menampilkan postingan terbaru, kalender, kolom pencarian, dan lainnya. Widget cukup mudah digunakan, dan Anda tidak harus menulis kode HTML untuk mengaturnya. Faktanya, Anda hanya perlu menyeret dan meletakkan widget ke suatu area di halaman situs. Kadang disebut sebagai widget area. Tata letak area ini berbeda-beda tergantung pada temanya. Kadang widget hanya terdapat di sidebar, dan di lain waktu Anda hanya dapat meletakkannya di footer atau keduanya. Nanti akan saya jelaskan pada saat praktek pembuatannya. Baik, langsung saja kita praktekkan. Silakan masuk ke dashboard untuk WordPress-nya. Lihat pada menu sebelah kiri. Pada menu sebelah kiri ini ada menu tampilan. Pada menu tampilan coba lihat di submenunya ada widget dan menu, ya. Widget dan menu juga terdapat pada sesuaikan situs. Ada di halaman depan dashboard atau di tampilan juga ada sesuaikan. Silahkan mau pilih yang mana. Kita cobakan satu persatu. Kita cobakan membuat menu dulu dari menu tampilan. Ini menu. Di sini ada isian. Yang pertama untuk nama menu. Ini untuk nama menu secara global, ya. Kita bikin saja menu utama. Nanti untuk yang tampil di websitenya bukan ini, tapi ini menandai bahwa kita punya menu, gitu ya. Buat menu dan muncul struktur menu. Tambahkan item menu dari kolom di sebelah kiri. Lihat yang sebelah kiri. Ini ada beberapa pilihan, laman, post, taut tersuai, dan kategori. Nah, kali ini kita akan belajar yang taut tersuai, ya. Karena nanti berdasarkan menu, saat menu diklik, yang tampil itu adalah laman, bukan post, bukan kategori, dan lain-lain. Jadi untuk menu yang custom, kita cukup mempelajari yang taut tersuai ini, yang sub taut tersuai. Kita buka taut tersuai.
Kalau untuk yang lain silahkan teman-teman pelajari. Nanti mungkin kalau ada waktu akan saya ulas. Jadi di sini URL HTTP ini adalah alamat yang akan ditautkan. Misalnya pada laman, kita punya laman, kita ingin mentautkan menu itu ke selamat datang misalnya ya. Coba lihat selamat datang, di sini ada permalink. Nah, ini alamat ini yang akan ditautkan ke menu tersebut. Nah, jadi untuk URL ini wajib diisi. Jika tidak bisa ditambahkan. Namun ada triknya, tetap bisa melanjutkan tanpa harus mengisikan permalingnya. Kita berikan saja tanda pagar. Nanti kita edit ya, kita sesuaikan dengan laman yang akan kita tautkan. Teks tautan misalnya yang biasanya dibikin di website itu yang pertama kali adalah home. Home ini nanti tautannya ke halaman paling depan ya. Home, URL-nya kita berikan tanda pagar. Terus klik tombol tambahkan ke menu. Nah, home sudah ada, sudah masuk ke menu. Seharusnya di tampilan website kita juga sudah ada menu home. Coba kita lihat. Sebelumnya harus kita simpan dulu, simpan. Oke, kita kunjungi website atau kunjungi situs. Harusnya ada di sini menu home atau di sini, itu tergantung tema ya. Ini kebetulan kita pakai tema default bawaan WordPress dan belum kita ganti. Ini tidak muncul karena ada settingan yang belum kita kerjakan, yaitu di pengaturan menu ini. Jadi menu home ini ingin tampilnya di mana nih? Biasanya menu home ini tampilnya di menu utama. Ya. Menu utama, simpan menu, kita lihat website. Nah, ini dia menu home sudah kita bikin. Oke, untuk taut tersesuai, cuman linknya belum ada ya. Saat kita klik masih tidak ada reaksi karena linknya masih kosong. Nah, coba kita tautkan ke laman. Laman yang tersedia adalah selamat datang. Dan silakan kopikan permalinknya dengan cara klik kanan, copy link location dan pindahkan ke menu yang sudah kita bikin tadi, yaitu home. Yang sebelumnya URL-nya adalah tanda pagar, kita pastekan ke sini. Nah, jadi nanti saat menu home ini kita klik di website, nanti kita akan dibawa ke halaman selamat datang. Simpan menu, kita lihat, klik menu home. Oh, ini halaman paling depan kita sudah selamat datang ya, jadi tidak terlihat reaksinya. Coba saya masuk ke dalam salah satu artikel dulu. Nah, saat kita klik home, kita akan dibawa ke halaman paling depan. Ya, halaman paling depan. Untuk pindah ke halaman paling depan bisa juga menggunakan home atau bisa menggunakan logo atau judul dari website. Nih. Coba kita kembali ke artikel. Nah, kita ingin kembali ke halaman paling depan, bisa juga dengan cara klik judul website atau mungkin nanti ada logonya. Nah, kembali ke dashboard. Untuk menambahkan menu lainnya, caranya sama. Pada menu taut tersesuai, isikan dulu tanda pagar. Ini yang lazim dibikin ya. Biasanya ada about
us, tambahkan ke menu. Terus ada juga kontak us, simpan menu dan coba lihat di websitenya. Nah, ini sudah ada home, kontak us, dan about us ya. Ini belum bisa diklik karena lamannya juga belum ada, jadi mau kita hubungkan kemana juga belum tahu ya. Jadi caranya, menu apa yang ada di sini seharusnya lamannya juga sudah ada ya. Misalnya about us, mari kita coba bikin laman about us. Kita tambahkan saja laman about us, tambahkan baru untuk laman, bikin judulnya. About us ini biasanya isinya adalah tentang website atau tentang si penulis, boleh juga. Oke, kita terbitkan. Nah, kita sudah punya laman about us. Nah, laman about us ini akan kita tautkan ke menu. Caranya sama dengan yang selamat datang tadi. Kita masuk, kita lihat permalink, kita kopikan permalinknya, copy link location, terus kita masuk ke menu. Di menu about us, kita buka, kita ganti URL yang dengan tanda pagar tadi dengan permalink yang sudah kita kopikan. Setelah itu simpan menu, kita lihat lagi websitenya. Ini about us-nya sudah ada tautan ya, sudah ada link. Coba kita klik. Nah, pada saat about us diklik, ini yang muncul laman yang sudah kita tautkan tadi. Begitu juga dengan kontak us. Kontak us ini juga belum ada lamannya. Bisa ditambahkan laman baru dengan judul kontak us. Biasanya isinya kontak us ini yaitu informasi tentang alamat 1, alamat 2, nomor telepon. Setelah itu diterbitkan. Kita sudah punya laman kontak us. Nah, ini laman baru kontak us. Silahkan dikopikan permalinknya, copy link location, terus pada menu yang bagian kontak us, kita edit URL-nya, kita paste saja yang sudah kita kopikan tadi. Selanjutnya kita simpan, kita lihat di website, kontak us harusnya sudah bisa diklik, dan yang muncul nanti adalah laman dari kontak us. Nah, ini jadi kita sudah ada 3 menu nih. Nah, jadi menu ini tidak serta-merta seperti ini saja ya, tergantung daripada tema yang kita gunakan. Beda tema biasanya beda lagi struktur menu dan susunan menunya. Bisa di sini, bisa di sebelah kiri, bisa berjejer ke bawah vertikal. Kalau ini yang horizontal di kanan ya. Kita kembali ke dashboard. Nah, bagaimana caranya membuat drop down menu? Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya drop down menu. Drop down menu itu ketika kursor kita letakkan di menu, itu di bawahnya ada sub menu seperti ini, tapi ini harus diklik. Nah, ini pengguna ya, pengguna. Nah, ini ada drop down menu namanya, sub menu dari si pengguna. Bagaimana cara membuatnya di WordPress? Caranya gampang sekali. Misalnya
About Us dan Contact Us ini adalah submenu dari si Home. About Us dan Contact Us ini kita tinggal tarik sedikit ke dalam. Jadi jangan satu level dengan Home, agak menjorok ke dalam. Ini artinya About Us dan Contact Us adalah submenu dari Home. Dan sifatnya nanti adalah drop down. Coba kita lihat. Nah, ada cuman terlihat satu menu, namun di dalamnya ada submenu About Us dan Contact Us ya. Ketika kita taruh kursornya di Home, nanti muncul yang About Us dan Contact Us-nya. Nah, untuk Contact Us ini juga bisa digeser ke dalam. Seandainya Contact Us ini adalah submenu dari bagian About Us. Begitu seterusnya nanti. Bisa ditarik ke dalam sebanyak-banyaknya. Nah, ini artinya adalah Home memiliki submenu yang namanya About Us. Dan About Us juga memiliki submenu yang namanya Contact Us. Kita cobakan, kita lihat di website. Nah, di menu ada yang namanya About Us. Nah, di dalam About Us ini juga ada submenu Contact Us. Begitu seterusnya nanti. Tinggal tarik saja agak ke dalam daripada si menu utamanya. Kita kembalikan. Nah, begitu cara membuat menu. Sekarang kita lanjutkan ke cara mengelola widget. Nah, cara penggunaan widget ini juga sangat sederhana. Kita tinggal tarik saja, drag and drop ya istilahnya. Tidak perlu coding-codingan. Nah, coba dilihat di bilah sisi. Bilah sisi ini kalau dilihat dari websitenya adalah yang ini. Ini namanya bilah sisi yang sebelah kanan ini. Dari mana kita tahu itu bilah sisi? Coba dilihat. Apa saja isi dari bilah sisi? Bilah sisi ini isinya ada cari, post-post terbaru, komentar terbaru, arsip, kategori, dan meta. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Ada cari ya, pencarian. Terus ada post-post terbaru. Ini daftar post-post terbaru. Komentar terbaru. Ini untuk komentar terbaru. Arsip, kategori, dan meta. Arsip, kategori, dan meta ya. Jadi teman-teman bisa customisasi untuk isi dari widget bilah sisi ini sesuai keinginan. Bagaimana caranya? Kita mulai dari mungkin kita ingin isinya cuman cari post-post terbaru, komentar terbaru, dan kategori. Jadi arsip dan meta kita buang misalnya ya. Jadi arsip dan meta cukup kita tarik dan kita kembalikan ke daftar widget yang tersedia ini. Meta kita tarik juga. Nah, tersisa cari post-post terbaru, komentar baru, dan kategori. Ini tidak perlu di save ya. Sudah otomatis tersave. Coba kita lihat. Ini yang tersisa. Jadi meta tadi sudah tidak ada dan arsip ya. Yang tinggal hanya cari post-post terbaru, komentar terbaru, dan kategori. Teman-teman juga bisa menambahkan widget baru. Misalnya, saya ingin menambahkan widget untuk kalender. Tinggal tarik ke bilah sisi, posisikan di mana diinginkan. Misalnya di paling atas nih, di atas si cari. Juga bisa diisikan judulnya atau tidak juga bisa. Tidak perlu klik tombol simpan jika kita tidak mengisikan judulnya. Karena ini sudah otomatis masuk ke websitenya. Coba kita lihat. Nah, ini kalender yang sudah saya drag and drop tadi ke dalam bilah sisi.
Teman-teman juga bisa memindahkannya, misalnya kita memindahkan di bawah kategori juga bisa. Nah, jadi kalender ada di paling bawah. Begitu juga dengan widget yang lainnya, juga bisa dengan drag and drop. Konten bottom 1 ini posisinya ada di, kita cobakan langsung. Coba kita masukkan teks deh. Teks ke konten bottom 1. Konten button 1 kita asal ketik aja dulu untuk melihat di mana posisi untuk konten bottom 1 ini. Jadi konten bottom 1 ini sudah ada isinya, yaitu teks. Kita ketikkan asal saja dulu untuk melihat perbedaannya nanti, dan bisa secara otomatis menambahkan paragraf. Silahkan di checklist, jika tidak silahkan di unchecklist. Jangan lupa untuk disimpan. Kita lihat websitenya di mana posisi. Nah, posisinya ada di bawah ya, di bawah artikel. Coba kita masuk ke dalam artikel, terus lihat paling bawah. Nah, ini ada di footer ya, footer istilahnya nih. Nah, jadi di sana posisi dari konten bottom 1. Selanjutnya ada konten bottom 2. Nah, konten bottom 2 ini kita contohkan isinya, misalnya adalah kita tambahkan kategori ya. Kategori kita tinggal tarik dan masukkan ke konten bottom 2. Coba kita cobakan dulu tanpa mengisikan judul dan tampilkan websitenya. Nah, ini dia. Ini untuk konten bottom 2. Nanti perubahannya ada di sebelah konten bottom 1. Jadi perlu diingat, ini tergantung dari temanya ya. Biasanya kalau ganti tema nanti ini lain lagi. Cara pengisiannya sih sama ya, cuman posisinya mungkin yang agak berbeda. Nanti bisa teman-teman coba sendiri. Oke, ini sampai konten bottom 2. Juga ada nanti yang konten bottom 3, konten bottom 4, itu tergantung dari si tema yang digunakan. Oke, saya rasa sekian dulu video tutorial kali ini. Tunggu video selanjutnya, kita akan bahas fitur yang lainnya. Mungkin kita akan bahas yang di part 7, yaitu bagaimana mengubah tampilan web supaya menjadi lebih bagus ya. Bagi yang ingin bertanya silahkan komen di bawah, dan jangan lupa untuk klik subscribe. Sekalian juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Link-link video sebelumnya saya sertakan di deskripsi, silahkan dilihat di deskripsinya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.